Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget saya Fitri Tropika kembali bisa hadir di podcast yang luar biasa, banyak sekali manfaatnya. Di mana lagi kalau bukan di Jagoan Pelindung Anak, persembahan Imunpet. Nah, seperti biasa, saya mewakili Mun Mam dan juga Mun Dad di sini akan bertanya-tanya sama narasumber yang sudah dihadirkan pada hari ini, dan tentunya pasti akan banyak sekali ilmu-ilmu yang bermanfaat yang bisa kita dapatkan di podcast kali ini. Nah, hari ini kita sudah kedatangan, ini adalah seorang psikolog remaja dan juga psikolog anak ya. Kita sudah kehadiran Mbak Vera Itabiliana. Halo Mbak Vera, apa kabar? Mbak Vera, baik. Jadi Mbak Vera psikolog remaja dan anak. Dan remaja. Pas banget ya kan. Psikolog anak, psikolog remaja berhadapan dengan remaja yang udah punya anak. Ini remaja di masanya ya. Emang kalau psikolog tuh ya bisa langsung mengena langsung ke arah relung bilik hati gitu ya. Tapi ini kayaknya sebelum kita tanya-tanya dulu nih ya. Mungkin kayaknya momen yang tepat nih ya. Apalagi kan anak aku sekarang udah 2 tahun nih ya Mbak Vera. Yeah. Ini sudah di masa-masa lagi lucu-lucunya, menggelitik gitu kan. Jadi meskipun tadinya kalau aku mikir kalau anak kedua itu sepertinya kita udah mulai hafal lah gitu. Karena kan anak pertama tuh, waktu anak pertama begitu dia sudah mulai ada memasuki fase yang emosional, agak kaget. Karena kan sebelumnya yang cuma digendong doang, digendong, dinenenin, udah nurut gitu. Tiba-tiba dia punya kemauan yang sangat mengejutkan gitu. Bisa buntut udang dipotek, emosi, ya kan? Bisa air mata jatuh, kita elap, disuruh ditempelin lagi. Habis buang air, kita flush, nggak boleh. Harus dikembalikan lagi, harus dia yang flush. Nah, itu berarti kan ini tuh menunjukkan bahwa ternyata kalau selama ini yang namanya orang tua tuh kan kita mungkin fokusnya hanya ke kesehatan anak, fisik anak, tapi ternyata kecerdasan, tapi ternyata emosi dan mental anak juga kita harus perhatikan gitu ya. Karena kalau emosi anak tidak kita perhatikan, emosi kita bisa kena ya, Mbak Vera. Itu yang aku rasakan. Kena mental kalau kata Nah sekarang. Itu dia, apalagi kan kalau sekarang aku yakin banget nih, Mun Mam sama Mun Dad banyak yang era-era sekarang sudah mulai aware dengan kesehatan mental. Dan tentunya pasti itu ada hubungannya juga dengan emosi gitu. Jadi kalau menurut aku di fase anak-anak kita harus pikirin bukan hanya kesehatan fisiknya juga, bukan hanya kesehatan fisiknya aja, tapi kita harus sudah mulai aware dengan kesehatan psikisnya juga. Nah, mungkin dimulai dari ini nih Mbak. Sebenarnya ada milestone-nya nggak sih? Karena kan kalau di buku kesehatan anak itu, kalau untuk fisik ya, untuk tumbuh kembang itu ada milestone-nya. Tapi kalau untuk kesehatan, untuk tahapan perkembangan emosi dan psikologi, ada nggak sih milestone-nya dari umur anak dari lahir gitu? Oke, ada, tentu ada gitu. Khususnya perkembangan emosi ya, gitu. Milestone-nya apa? Kalau fisik kan memang lebih jelas ya, misalnya umur sekian harusnya beratnya sekian gitu ya, terus tingginya berapa gitu. Kemampuannya harus sudah bisa apa? Iya, kalau kemampuan kognitifnya harusnya udah bisa apa-apa. Nah, kalau untuk emosi memang seringkali terabaikan ya. Karena kan orang tua pasti fokusnya, anaknya sehat, udah bisa baca apa belum gitu ya, udah bisa ngomong atau belum, kayak gitu. Terus TK-nya mau masuk mana, sekolahnya mau masuk mana, tapi emosi itu seolah-olah terabaikan. Betul. Gitu kan. Tapi untungnya semakin kesini sih semakin banyak yang menyadari bahwa perkembangan emosi itu juga sama pentingnya untuk diperhatikan. Nah, kalau kita bicara milestone-nya, tumbuh kembangnya memang ada. Jadi kalau misalnya 0 sampai 6 bulan itu kan biasanya cuma nangis aja ya. Gitu. Tapi itu sebenarnya adalah satu bentuk respon emosionalnya anak. Jadi ketika dia merasa nggak nyaman dengan dirinya, ya komunikasinya karena dia belum bisa bicara adalah ngomong gitu ya. Jadi di 6 bulan pertama tuh jadinya menjadi masa yang penting sebetulnya untuk bonding. Gitu. Dan di 6 bulan pertama atau ada yang 3 bulan pertama itu kalau kita istilahnya ada parentis. Jadi bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh si bayi sama si ibunya atau pengasuh yang terdekat gitu. Jadi 6 bulan pertama itu di situ. Jadi itu sebenarnya sudah, kalau kita bisa bayi bisa apa sih? Bisa banyak gitu ya. Jadi termasuk menunjukkan respon-respon emosi seperti tadi. Jadi kalau dia ada yang nggak nyaman, dia dingin, lapar, haus, dia akan nangis. Dan itu juga salah satu bentuk respon emosi yang paling awal, yaitu menangis. Nah, terus 6 sampai 12 bulan, nah ini mulai sedikit kompleks emosinya.
gitu ya, tapi masih dalam bentuk yang ya tarafnya anak-anak. Misalnya dia mulai cemas kalau ditinggal, mulai cemas kalau ada orang asing dia nggak mau gitu ya. Kalau misalnya lagi digendong terus ada orang yang mau gitu terus dia pegangannya lebih erat, itu juga satu emosi yang muncul, satu bentuk emosi. Nah, terus 12 sampai kurang lebih 3 tahun, jadi umur 1 sampai umur 3 tahun. Nah, ini mulai lebih kompleks lagi gitu ya. Dia sudah mulai mengerti bahwa orang lain tuh juga bisa merasakan emosi. Pernah lihat nggak anak-anak umur segitu kalau ada yang satu nangis, yang satu lagi ikut nangis. Iya, biasanya kalau kejadian tuh kalau saya ngantar ke playgroupnya tuh ya, ke ada sekolah. Satu nangis, yang lain suka tiba-tiba ikut nangis. Iya, ikutan. Usia berapa tadi itu, Mbak? 1 sampai 3. Gitu. Jadi udah mulai terbentuk namanya empati. Nah, sebenarnya kalau orang tua mau, ya kan kita kadang-kadang ya kalau udah besar baru kita ajarin empatinya, sebenarnya dari usia-usia ini udah bisa dimulai. Gitu. Dia mulai terlihat tahu kalau temennya sedih, dia ikut sedih. Terus kalau misalnya ibunya gitu ya, moon momnya kelihatan sedih, terus dia mungkin belum bisa ngomong, tapi dia deketin, terus dia elus, dia lihat mama kenapa, kayak gitu. Nah, itu juga satu bentuk anak menyadari bahwa ada emosi gitu ya, orang lain merasakan emosi tertentu, dan dia bisa ikut merasakan. Nah, 3 sampai 5, nah di sini nih biasanya terjadi si udang dipotek nggak boleh. Itu berarti itu normal ya? Normal. Kamu tidur mau pakai baju seragam, mau pakai seragam polisi ya tadi. Itu mau tidurnya nggak mau, itu normal kan? Jadi sebenarnya, tapi sebenarnya bisa lebih awal munculnya. Kira-kira usia 2 tuh kadang udah ada yang muncul nih gitu ya. Jadi sampai usia 5 tahun, anak-anak ini mulai keluar nih lebih ekspresif dengan berbagai macam emosi. Yang bedanya tipis-tipis kayak marah, bete, kesel. Nah itu udah, iyahnya yang mantap banget. Daun stroberi dicabut, itu kayak akhir dari dunia itu. Normal kan ya? Tuh kan berarti ini pentingnya ya? Pentingnya ya. Jadi di situ. Nanti begitu usia 5 sampai ke 12 itu mulai lebih banyak lagi. Jadi mulai emosi-emosi yang berkaitan dengan konflik antar teman, terus dia fungsi sosialnya bagaimana untuk emosi itu, untuk bilang aku nggak suka kalau kamu mainnya seperti itu ke temannya. Nah, itu mulai berkembang di usia itu. Jadi itu milestone-nya kalau kita mau tahu. Itu jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang ada tahapannya, dan menurut aku juga ini sesuatu hal yang penting ya untuk Moon Mom dan juga Moon Dad pelajari. Jadi jangan sampai ketika kita tidak mengerti mengenai milestone perkembangan emosi anak, kita akhirnya kaget. Jujur kayak aku juga di anak pertama kaget gitu. Jadi kalau misalkan kita menghadapi sesuatu tapi tanpa ilmu, kan itu jadi kita nggak siap ya. Dan mungkin kita panik, dan mungkin output dari kita juga nggak akan maksimal. Tapi kecuali kalau misalkan kita sudah kayak gini, anak mau MPASI aja, kita belajar MPASI dulu, kita persiapan, dan meskipun kadang kita udah belajar pun belum tentu berjalan mulus ya. Nah, ternyata kayak hal ini tuh menyadarkan aku juga ya, terutama hari ini, bahwa sebelum punya anak kita juga harus belajar meregulasi emosi kita saat menghadapi perkembangan emosi anak gitu. Kayak tadi ketika di fase empati, kalau misalkan kita memang paham ilmunya, harusnya itu jadi golden momennya kita untuk mengajarkan anak rasa empati gitu ya kan ya, Mbak ya. Nah, tapi ada nggak sih kalau apa nih yang sekiranya akan terjadi kalau misalkan perkembangan emosi anak tuh tidak sesuai dengan milestone-nya? Ini kita bicara di luar adanya gangguan perkembangan ya gitu ya. Kalau adanya gangguan perkembangan beda lagi. Kalau misal nih ada perkembangan emosi atau milestone emosi yang tidak tercapai. Tadi kan Mbak Fitrop bilang sebagai orang tua kita mesti belajar dulu gitu ya. Kadang belajar aja ada aja hal-hal yang bikin kita kaget gitu ya. Apalagi kalau kita nggak mempersiapkan diri. Tapi benar, aku setuju banget tadi yang pertama adalah regulasi emosi. Jadi bagaimana orang tua bisa manajemen emosinya sendiri. Susah banget ya jadi orang tua emang. Tapi it's very rewarding gitu ya. Jadi kalau kita mau mengelola atau mau memastikan tumbuh kembang anak itu baik, berjalan dengan baik sesuai dengan milestone-nya gitu ya, kita pun juga harus sering-sering merefleksikan diri nih gitu, mengevaluasi diri sejauh mana manajemen emosi kita gitu, karena itu sangat berpengaruh gitu ya. Nah, kalau misalnya katakanlah yang paling sering saya temui di pengalaman praktek gitu ya, kalau anak ini tantrum
ya. Tantrum kan diharapkan bisa hilang dengan sendirinya menjelang usia 6 tahun. Seiring anak ini lebih mahir bicara, kemampuan bahasanya lebih bagus, dia lebih bisa dengan lancar mengekspresikan emosinya secara verbal. Mengerti emosinya juga. Ya, ngerti emosinya juga ya gitu. Nah, tapi ini kalau dia lewat dari 6 tahun, katakanlah umur 8 tahun masih tantrumnya, masih guling-guling gitu, nah itu kan berarti milestone-nya ada yang nggak tercapai nih. Nah, apa yang bisa dilakukan? Ya, orang tua ya perlu melakukan usaha-usaha tentu sendiri bisa gitu ya, tapi kalau misalnya sudah kewalahan ya ke ahli juga bisa. Jadi apa yang dikerjakan? Ya dijalankan lagi tahapan-tahapan yang memang tadinya harusnya dikerjakan. Misalnya, ini contoh aja ya, kalau kita bicara semuanya kayaknya banyak. Misalnya, mungkin si anak ini terbiasa dimatikan emosinya. Kayak gimana tuh dimatikan emosi itu kayak gimana? Takutnya kita nggak ngeh bahwa apa yang kita lakukan itu mematikan emosi. Contoh simpel. Gue lagi. Dia langsung takut. Oke, pilihlah berikut ini ya, yang mana yang pernah Anda lakukan. Takut dites. Oke, baik. Musik tegang, boleh tolong di play musik tegang. Oke. 1 misalnya, kalau nangis mama tinggal. Kalau kepepet. Kalau udah jujur. Nggak tahu clueless. Anak laki-laki nggak boleh nangis. Enggak sih, kalau aku menangis itu kebutuhan manusia. Nah, mungkin ada ya di luar sana. Kalau saya banyak ketemu gitu, anak laki-laki nggak boleh nangis, nggak boleh cengeng, nggak boleh lemah gitu. Nah, itu mematikan emosi. Atau enggak ya lebih yang mungkin yang lebih rush lagi, lebih kasar lagi, misalnya, ayo diam gitu, yang kayak gitu. Nah, jadi begitu nangis anaknya diem kan. Kalau gini, diam ya nak, diam ya. Gitu. Gak boleh juga ya. Gak boleh. Gitu. Emosi negatif ya yang ditunjukkan anak, entah itu marah, entah nangis, emang bikin kita orang tua nggak nyaman. Jadi pasti kita dorongan pertama atau insting pertama dari orang tua adalah ingin menghilangkan si emosi negatif itu. Kalau dia nangis pengen dia cepat diem, kalau dia cemberut pengen cepat senyum lagi, kalau dia marah pengen dia cepat tenang gitu. Jadi kita ingin sekali cepat-cepat menghilangkan itu. Nggak usah di anak ya, mungkin di diri kita sendiri gitu ya. Kalau kita marah kan badan tuh terasa nggak enak gitu ya, terasa capek. Kita juga kepengen cepat-cepat untuk menghilangkan rasa marah itu. Emosi negatif itu tidak membuat kita nggak nyaman. Nah, justru di sini yang harus dilakukan adalah ketika emosi negatif itu datang, kan harus dikendalikan ya, harus dikelola. Nah, untuk dikendalikan, untuk dikelola itu kita harus terima dulu. Bahwa, oh iya kamu marah ya nak. Oh iya, kamu sedih ya nak. Ya udah, kalau mau nangis, nangislah dulu. Jadi boleh dong Bu, anaknya nangis berjam-jam gitu ya, terus dia teriak-teriak gitu. Boleh, ya nggak boleh, berlebihan juga nggak bagus. Tapi pada saat anak tantrum, yang kita bisa lakukan adalah cuma membantu dia untuk tenang. Setelah dia tenang, baru kita ajak bicara. Nah, disitulah pada saat pembicaraan itu kita bisa tentukan limit-limitnya. Tapi sebelumnya dibantu. Jadi tahapannya gini ya. Oke, ini tahapan menghadapi anak tantrum. Kan pasti di luar banyak yang suka dilema nih. Kalau dalam menghadapi anak tantrum karena banyak sumber-sumber. Kayak sumber-sumber. Ada yang bilang kalau misalkan terlalu dimanjain, kalau misalnya terlalu dibiarin nanti anaknya kemanjaan. Tapi kalau misalnya ada yang dibilang kalau terlalu keras juga itu nggak baik untuk mental anak. Nah, ini sebenarnya kalau dari Mbak Vera, tindakan ideal dalam saat menghadapi anak tantrum, terutama di usia 2-6 tahun. Jadi ini langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menghadapi anak tantrum. Kalau saya sering sebutnya 6 langkah mengelola emosi. Gitu. Yang pertama adalah sadari emosi si anak. Kan biasanya kalau kita bisa baca ya cues, non-verbal cues yang ditujukan anak, oh ini dia mukanya mulai merah, nafasnya mulai pendek, atau dia mulai banting-banting barang. Oh, oke, here it comes nih, badainya mulai datang gitu kan. Kita bisa ambil ancang-ancang. Dia marah nih. Terus yang kedua, sadari emosi kita sendiri dulu. Gitu. Ikut kepancing nggak? Kalau nggak kepancing, ya udah ayo terus. Tapi kalau kepancing, balik badan dulu, tenangkan diri dulu. Nggak usah 2 jam ke salon atau 2 minggu ke Bali ya, kelamaan. Gitu. Jadi cari cara yang lebih singkat lagi untuk menenangkan diri. Atau bisa minta tolong kalau di situ ada ayahnya yang bisa lebih tenang, lebih sabar gitu ya. Moon dad tadi ya bisa bantu gitu. Atau bisa ada pengasuh atau siapapun yang bisa menjaga anak. Sementara kita menenangkan diri. Terus yang ketiga, ketika setelah kita tenang, oh ya satu lagi sebelum lompat ketiga,
tidak ada yang mengharuskan bahwa harus dikonfront saat itu juga. Jadi begitu anak emosi kita harus hadapi saat itu juga, enggak. Ambil waktu, ambil jeda untuk menenangkan diri kita sendiri itu juga sangat penting gitu. Nah, setelah tenang kita masuk ke step yang ketiga. Step ketiga ini apa gitu ya? Kita mesti menyadari bahwa dan mengecamkan ke diri kita sendiri bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengajari anak tentang mengelola emosi. Dan ini adalah saat yang tepat untuk mengeratkan bonding saya dengan anak. Ingat, situasi emosional itu adalah situasi yang paling baik untuk mengeratkan ikatan emosional dengan anak. Jadi kalau ini dilalui dengan mulus, bondingnya akan semakin dekat. Gitu. Nah, yang nomor 3 ini terdengar sangat muluk, bukan? Gitu ya. Makanya di situ pentingnya kita untuk tenang dulu supaya bisa kita ini saatnya belajar. Belajar buat saya dan belajar buat anak saya juga. Terus yang keempat, bantu si anak untuk mengeluarkan emosinya atau menyatakan emosinya secara verbal, secara lisan. Harus ada terucap. Ya, jadi misalnya anaknya belum bisa bicara, anaknya belum bisa ngomong gimana? Ya udah satu kata aja, marah. Kamu tadi marah ya, gitu ya. Suruh dia ucapkan itu, marah. Coba bilang marah. Kalau anaknya udah bisa bicara lebih lengkap, aku marah. Biarkan dia mempraktekkan itu ya secara lisan. Gitu. Nah, itu yang keempat. Nah, setelah itu yang kelima, tunjukkan bahwa kita memahami dan menerima apa yang dia rasakan. Nah, ini nanti mungkin kaitannya sama yang tadi saya bilang, mematikan. Nah, kalau mematikan nih nggak ada yang step kelima ini nih, gitu ya. Jadi kita bisa bilang, Mama, Bunda tahu kok, gitu. Kamu tadi marah karena nggak boleh beli mainan. Kamu marah tadi karena udangnya dipotek ekornya, gitu ya. Kamu pasti marah banget. Bunda kalau jadi kamu atau Mama jadi kamu juga pasti marah kayak gitu. Udah ini step keempat dan kelima kalau ini bisa bolak-balik ya gitu ya. Jadi si anak terus, iya aku sebel gitu. Udah dengerin aja. Gitu. Terus tunjukkan bahwa kita paham, kita tahu, kita bisa berempati apa yang dirasakan. Nah kalau 4 dan 5 ini dilakukan dengan baik, anak tenang. Tenang, begitu dia tenang, bisa masuk ke step ke-6 terakhir. Nah di sini adalah problem solving sama setting limit. Kita bisa bilang, lain kali kalau marah kayak tadi, atau sedih kayak tadi, gak usah teriak-teriak. Cukup bilang aja kayak tadi, aku marah. Terus kita minta dia ulang lagi, aku marah. Terus kita bilang, jadi kalau misalnya nanti makan udang lagi, kamu maunya bagaimana? Kamu maunya Mbak bagaimana, kamu maunya Bunda gimana? Gitu. Jadi itu yang dilakukan. Nah, terus ada satu hal lagi yang perlu ini paling penting ya, kalau anak tantrum, nggak boleh diikutin apa maunya. Justru nggak boleh ya? Jangan diikutin. Karena kalau diikutin, nanti dia akan melakukan itu. Iya. Itu akan jadi senjatanya dia. Iya, jadi dia belajar bahwa, dengan begini aku dapat apa yang aku mau. Ini bener-bener ilmu yang menurut aku sayang banget sih kalau dilewatkan, karena ya itu dia tadi banyak parents, banyak mom dan juga dad yang begitu mempersiapkan tentang pendidikannya, tentang kesehatannya. Tapi kalau aku pikir-pikir, tapi jangan sampai kita juga melupakan kebutuhan kesehatan mental anak. Karena untuk apa kita punya anak yang cerdas, untuk apa kita punya anak yang hebat, anak yang sehat, anak yang kuat, tapi jiwanya luka. Gitu. Karena memang ya sebegitu pentingnya ya, seperti begitu pentingnya kayak anak mengerti emosinya, dengan bagaimana anak bisa meregulasi emosi kalau dia sendiri belum bisa mengenal emosi-emosi yang ada dalam dirinya. Karena ada nggak sih usia ideal untuk kita mulai mengenalkan emosi ke anak? Sedini mungkin. Kalau tadi kita lihat milestone-nya kan sebenarnya dari umur 0 bulan aja udah keluarkan emosinya gitu ya. Misalnya sesimpel kayak misalnya anak bayi gitu ya, masih umur 1 bulan, 2 bulan dia nangis gitu ya. Kita bisa bilang, "Oh, kamu lapar ya. Oh, kamu pengen digendong ya." Gitu. Walaupun dia ngerti apa yang dia rasakan. Walaupun dia belum ngerti yang kita omongin, tapi paling nggak dari nada suara, terus dari kita sentuh dia merasa bahwa oh, ada yang merespon kebutuhanku. Ada yang tahu kalau aku butuh sesuatu. Itu pun juga mengisi si tangki emosinya. Kita ngomongin tangki emosi nih jadinya ya. Gitu. Jadi di dalam anak tuh juga ada tangki emosi. Sebenarnya kalau mau ngomong emosi kita banyak sebarannya gitu ya, banyak sebaran kompleks. Karena emosi ini terkait juga dari bagaimana anak menilai dirinya. Aku oke apa enggak?
aku diterima apa enggak, aku disayang apa enggak sama sekitarku. Karena itu yang cikal bakal dari kepercayaan dirinya tuh. Kalau dia merasa tidak tidak terpenuhi kebutuhannya, dia tidak direspon emosinya, dia merasa orang lain kayaknya lingkungan tidak mengharapkan kehadiranku nih. Kayaknya kebutuhanku tidak dipenuhi gitu ya. Jadi dia merasa tidak disayang. Nah, itu bisa akarnya ke mana-mana. Bisa jadi anak yang over demanding gitu ya. Selalu menuntut kemana-mana karena dia ingin memastikan bahwa orang ini benar-benar sayang nggak sama saya. Gitu. Nah, tadi kan Mbak Fitrof juga bilang mengenali emosi penting. Nah, ini mungkin Dad sama Mom perlu tahu bahwa kenapa sih emosi ini jadi dasar juga gitu ya. Dalam psikologi itu perkembangan emosi selalu dikaitkan dengan perkembangan sosial. Jadi aspeknya itu disebut sosio-emosional. Gitu. Jadi satu. Kenapa jadi satu? Karena ketika seseorang merasa emotionally kompeten, merasa dia secara emosi nyaman dengan dirinya, tentu dia akan berakibat dengan ketika dia berinteraksi sosial. Gitu. Jadi urutannya kalau misalnya pernah dengar istilah cerdas emosi kan. Cerdas emosi itu yang pertama adalah satu, kita mengenali emosi kita sendiri, terus kita bisa mengekspresikannya, bisa mengendalikannya. Gitu ya, mengekspresikannya dengan tepat dan bisa mengendalikannya. Setelah itu, kita bisa mengenali emosi orang lain, kita bisa berempati. Nah, itu nanti ketika kita bisa berempati sama orang, kita bisa menempatkan diri dengan baik, kita bisa bicara, kita bisa baca gitu. Oh, orang ini kayaknya nggak suka saya ngomong tadi gitu ya. Jadi kita bisa lebih luas dalam bisa adjust gitu. Jadinya kalau dari beberapa penelitian, anak-anak yang cerdas emosi atau individu yang cerdas emosi biasanya di lingkungan sosialnya, di pertemanannya, pergaulannya menjadi individu yang disukai, banyak temannya. Karena dia tahu berbau. Jadi pribadi yang menyenangkan. Nah, pribadi yang menyenangkan ini membuka pintu macam-macam gitu ya, kayak Mbak Fitrof gini bisa bekerja sini tentu karena juga pribadinya menyenangkan. Nggak tahu aja yang lebih bagus ya. Anda boleh tertawanya jangan terlalu gini. Masalahnya Mbak, kalau diketawain, haha itu kan begini. Kalau sambil neguk minuman, gitu kan kayaknya lebih ada sesuatu yang lain. Secara sosio-emosional tuh lebih terasa menusuk ya. Tapi ada nggak sih tahapan-tahapan atau cara untuk kita mengenalkan banyak emosi ke anak gitu? Dari kehidupan sehari-hari aja sebetulnya gitu ya. Dalam kehidupan sehari kan kita nggak bisa lepas dari yang namanya emosi. Coba sebutkan aktivitas yang tidak pakai emosi. Tidur. Pakai emosi. Oh, masa tidur pakai emosi? Iya. Oh gitu. Gimana? Kalau mimpi. Gitu. Ada emosi yang tetap muncul. Pada saat mimpi juga tetap ada juga ya. Iya, gitu. Bengong mungkin kalau bengong? Bengong, tergantung yang dibengongin. Iya, ngaruh juga konten ya. bengongnya bisa memunculkan emosi gitu. Jadi pada saat anak kita kayak menjelaskan ini kamu lagi ini ya. Atau kita bisa mencandikan diri kita jadi role model gitu. Mama senang banget ya hari ini gitu ya. Wah, atau enggak kita kesel gitu juga. Sebel banget ya tadi pagi gitu ya. Ada orang nyerempet gitu-gitu segala macam. Jadi kita aduh aku nggak bisa jadi role model, bisa jadi foto model. tapi yang tadi nomor 3 itu bener banget sih Mbak. Tadi apa sih yang tahapan nomor 3 memandang ini momen belajar, momen untuk mengeratkan bonding, ikatan emosional gitu. Itu bener banget. Soalnya tiap abis saya tantrum, suami saya kayak langsung ikatan emosionalnya kayak ya uang belanja dong, gitu. Langsung nambah. Kayaknya ilmu ini bagus juga nih ya buat di rumah diperkenalkan. Tapi nih kalau untuk tahapan nih ya Mbak Vera, ada nggak sih tahapan sampai umur berapa sih anak tuh bisa kita kenalkan sama emosi gitu? Karena kan kalau dari yang aku lihat nih, tuh di usia tertentu anak tuh hanya mengenal emosi-emosi sederhana gitu. Apalagi kan ada tuh sekarang filmnya tuh di usia berapa anak tuh hanya mengenal sedih, jijik, happy sama marah. Begitu dia udah masuk usia teenager, ada lagi tuh yang baru tuh bosen, anxiety, terus apalagi tuh boredom, anxiety sama apalagi sih nggak peduli ya apa yang bodo amat gitu kan. Bodo amat. Nah itu ada nggak sih kayak kan itu film ya. Tapi kalau untuk real life-nya ada nggak sih kayak tahapan-tahapan emosi yang hanya akan muncul ketika dia sudah di usia tertentu gitu?
Jadi kalau tahapannya secara garis besar yang tadi di awal saya sudah bilang gitu kan ya, dari jadi 5 sampai 12 tuh ke atas tuh yaitu beragam emosi lagi dengan beragam situasi yang mereka hadapi. Jadi sebenarnya nggak ada batasan usia sampai usia berapa, karena emosi itu kan berkaitan dengan pengalaman hidup, berkaitan dengan situasi-situasi yang mereka temui gitu ya. Jadi akan sangat anak akan mendapatkan pengayaan emosi itu seiring dengan dia juga dikasih kesempatan untuk bersosialisasi, untuk menghadapi segala macam situasi. Beda sama anak yang mungkin terlalu overprotective gitu ya, banyak larangan, tidak diberi kesempatan untuk bersosialisasi, bergaul luas di luar rumah. Itu mungkin ya emosinya akan itu-itu aja yang dia temui, karena dalam sehari-hari ya situasinya seperti itu-itu aja gitu. Jadi kita misalnya katakanlah dia usia remaja, dia tidak hanya belajar di sekolah tapi dia ikut organisasi, dia ikut ekskul, dia ikut les di mana ketemu dengan teman-teman yang berbeda yang tentu dengan masalah yang berbeda-beda juga gitu, konflik beda-beda. Ya. Nah dari situ juga mereka belajar. Kalau dari teorinya emosi itu sebenarnya ada 82 jenis. Sebanyak itu? Ya, jadi spektrum. Jadi tadi yang saya bilang kayak marah itu kan ada yang irisan-irisannya tuh bete, kesel, apalagi itu ya. Terus kalau marah tuh kan ada berbagai jenis marah ya. Ada yang murka, ada beda lagi gitu ya. Terus ada yang galau, itu apalagi beda lagi. Ya, galau gitu. tuh masuknya apakah sedih, apakah marah? Kayak gitu. Kan sedih juga ada yang beda lagi tuh kan. Ada yang memang sedihnya yang memang diem, ada yang memang sedihnya kesel gitu ya, kesel karena kecewa, ada sedih kecewa. Gitu. Iya, ternyata kompleks banget ya. Kita bahkan kita yang ibaratnya sudah tidak di usia anak-anak aja pun masih banyak yang belum mengenal berbagai macam emosi, kecuali misalkan seperti Mbak Vera yang memang mengambil pendidikannya di bidang memang kerjaannya itu. Iya, dulu kan pendidikannya di situ, terus memang pekerjaannya di situ kan. Tapi tidak semua orang mempelajari hal itu, padahal ya itu penting ya sebetulnya. Tapi kalau ada nggak sih indikasi apa sih yang terjadi sama anak kalau misalnya kita gagal mengenalkan emosi terhadap anak, maksudnya gagal mengenalkan emosi ini ke anak gitu? Oke. Dari pengalaman praktek saya aja ya, dari klien-klien yang saya temui gitu ya, satu yaitu tantrumnya berkepanjangan gitu ya, sampai usia di mana tantrumnya sudah harusnya selesai, tapi dia masih tantrum, terus kurang bisa berempati gitu, jadi sangat fokus pada dirinya sendiri sehingga dia nggak mau tahu orang lain merasakan apa. Terus juga kesulitan untuk mengekspresikan emosinya dia, mengekspresikan apa yang dia butuhkan karena dia nggak terbiasa gitu ya. Jadi semua memendam gitu. Terus satu sih yang saya terlintas gitu ya, ada satu di mana anak ini tidak mengekspresikan, emosinya karena dia lihat lingkungan sekitarnya sibuk dengan masalahnya masing-masing. Gitu. Nah, jadi kalaupun misalnya kita sudah mengajarkan nih anak bagaimana mengenali emosi, bagaimana mengekspresikan emosi, bagaimana mengendalikannya, tetap dia butuh tempat untuk mencurahkan hatinya, dan kita mau kan kita sebagai orang tuanya menjadi tempat yang pertama kan kalau ada apa-apa tahu gitu ya. Nah ada di mana beberapa kasus ya anak ini merasa kayaknya kok nggak ada orang yang bisa untuk dia jadikan tempat ini. Nah, akhirnya dia menyimpan sendirinya. Nah itu bisa macam-macam mengarahnya, bisa gangguan kecemasan, bisa depresi. Ya itulah dia ternyata pentingnya ya kita mengenal emosi anak, karena jangan sampai hanya karena kita kurang ilmu ya, dan itu bisa mengakibatkan ketika anak sudah mulai beranjak dewasa, anak nggak nyaman curhat sama kita, padahal mungkin bukan maksudnya kita nggak mau jadi orang tua yang asik, tapi mungkin karena ilmunya tadi nggak punya, tidak tahu cara meregulasi emosi anak, meregulasi emosi diri kita sendiri, jadi akhirnya anak nggak nyaman dan jangan sampai akhirnya malah lebih nyaman curhat sama orang lain. Betul. Dan itulah dia pentingnya ya. Kalau misal nih sekarang ada Moon Mom sama Moon Dad yang baru menyaksikan podcast kita, terus kayak baru merasa, oh pantas anak saya nggak dekat karena mungkin
approaching saya pada saat anak saya mungkin respon saya saat anak approach kita nggak positif mungkin. Yang seperti tadi, apakah kita terbiasa dimatikan emosinya atau kita niat awalnya hanya ingin supaya anak itu mentalnya nggak lembek. Kita tegasin, pengen anak disiplin, pengen anak mentalnya kuat, tanpa sadar justru kita orang terdekatnya lah yang merusak mental anak kita sendiri. Jangan sampai terjadi hal seperti itu. Itu kalau misalkan hal tersebut udah terjadi, masih bisa diperbaiki nggak sih?